Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kekristenan yang membeku. Ayat intinya saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pada 11 Oktober 1775, sebuah kapal pencari ikan yang berlayar di perairan Greenland menemukan satu kapal terapung di atas gunung es. Awak kapal pencari ikan itu pun segera mendekat dan masuk ke kapal yang bernama Octavius tersebut. Di kapal tersebut mereka menemukan pemandangan mengerikan. 28 awak kapal Octavius didapati berada di dek kapal. Semua tewas dalam keadaan membeku. Sang kapten bahkan meninggal dalam keadaan duduk di depan buku catatan pelayaran bertanggal 11 November 1762. Artinya mereka sudah terapung-apung di lautan Arktik Kutub Utara selama 13 tahun dalam kondisi beku. Di luar kapal mereka tampaknya masih baik-baik saja, tapi di dalamnya ternyata tidak ada kehidupan. Gambaran di atas sayangnya juga sering terjadi dalam kehidupan kerohanian orang Kristen. Dari luar mereka tampak baik-baik saja. Mereka bahkan masih rutin ke gereja. Di dalam ternyata mereka sudah membeku. Mereka sekedar terapung-apung dalam rutinitas rohani, tapi tak ada buah yang dihasilkan. Tak ada juga pertumbuhan rohani yang terjadi. Mereka seperti yang digambarkan Paulus tentang orang-orang di akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Ini hal yang sama bahkan bisa terjadi dalam gereja-gereja. Gereja yang beku masih rutin mengadakan ibadah dan segala aktivitas rohani, tapi di dalamnya para jemaat seolah membeku. Tidak ada kasih yang sejati, tidak ada semangat yang memberitakan Injil, tidak ada pertumbuhan rohani dalam jemaat, tidak ada kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan berperilaku dosa terus dibiarkan. Tentu kita tidak mau menjadi orang Kristen yang membeku. Jangan sampai kita seperti kapal Octavius yang menghabiskan waktu belasan tahun hanya terapung-apung belaka. Seperti perumpamaan hari ini, jika kesempatan berbuah yang Tuhan berikan tidak kita pakai dengan baik, pada akhirnya Ia pasti akan menebang dan membuang kita. Dan jika kita berada di antara kumpulan yang seperti itu, Paulus pun menyatakan dengan tegas dalam ayat inti kita tadi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka. Jangan jadi orang Kristen yang beku, sekedar hadir tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh dalam rohani dan berbuah dengan baik. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu mau bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak orang Kristen yang tersadar. Jika mungkin ada yang terlanjur membeku, mereka boleh datang kepada Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi Kristen yang beku, yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi kelihatannya baik-baik saja. Biarlah kami menjadi Kristen yang berbuah. Biarlah kami menjadi Kristen yang bertumbuh, dan iman kami selalu setia kepada Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pulang kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan